Oke, baik. Jadi bersama kita siang ini adalah Bapak Ismail, Kepala Departemen Literasi Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan. Eh, Pak Ismail, ini sebetulnya ini adalah saat-saat yang sangat Lilis. kritis ya, mengantuk, apalagi puasa, Nanti. apalagi setelah Pak Sandi. Ya, tapi sambil kita masih menunggu, mudah-mudahan Pak Menteri Agama, Bapak Kiai Profesor Dr. Nasaruddin Umar, setelah selesai acara di Rujak, karena ada acara di sana. Terlambat, ada kegiatan yang dihadiri beliau yang tertunda sehingga kemudian berentetan. Jadi ya samalah kira-kira efeknya kalau kita naik pesawat ada penerbangan pertama sudah tertunda, maka penerbangan ketujuh pasti tertundanya jauh sekali. Ya, efek domino. Ya mudah-mudahan ini karena kita lagi mencoba untuk mengatur, mungkin diputar di sesi terakhir. Mudah-mudahan beliau bisa menyampaikan sebagai closing remark. Ya, baik Pak Ismail, ini teman-teman menyodori untuk OJK ini berbicara soal eh, apa namanya, bagaimana peran OJK terkait dalam literasi keuangan syariah di Indonesia. Nah, tapi sebagai insight kami perlu sampaikan Pak Ismail untuk kita kita bersama bahwa Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024 yang dilakukan oleh OJK itu bersama Badan Pusat Statistik, indeks literasi keuangan syariah kita rupa-rupanya masih di angka yang cukup memprihatinkan, masih di angka di poin 39, maaf, di angka 39,11. Ya, itu masih jauh di bawah indeks literasi keuangan secara keseluruhan yang mencapai 65,43%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar masih 12,88%. Juga jauh tertinggal dibandingkan dengan indeks inklusi keuangan konvensional yang sudah mencapai 75,02%. Nah, nah berdasarkan survei itu, mungkin Pak Ismail bisa menjelaskan kepada kita semua agar ada kepastian buat kita, karena seperti disampaikan Pak Sandi, salah satu yang membuat investor tertarik untuk bermain di, maaf, untuk trading di pasar modal, ya kami di kabar bursa tidak menggunakan bermain, karena bermain itu dekat dengan judi, Pak. Ya investasi, jadi trading ya. Nabi juga tidak bermain. Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Beliau adalah pedagang ulung. Ya, tidak pernah mengurangi takaran seperti apa yang terjadi yang ditangkap oleh Kementerian Pertanian. Dijualnya 1 liter tapi ternyata mengurangi takaran hanya 75 750 dikurangi seperempat. Nah, ini Pak Ismail bisa dijelaskan bagaimana mengenai kondisi keuangan syariah kita serta program dan kebijakan yang telah dan akan terus dikembangkan oleh JK untuk mendongkrak literasi dan inklusi keuangan syariah kita, serta juga bagaimana upaya OJK untuk melibatkan atau merangsang keterlibatan para pemangku kepentingan. Karena seperti disampaikan tadi dari sesi pertama kita Bursa Efek, itu keuangan syariah kita sempat mati suri Pak beberapa tahun, sejak 2000 berapa itu nanti bangkit lagi di 2010. Nah ini tapi sekarang sudah mulai bergerak, sudah ada 16 emiten yang sudah aktif, tapi yang memiliki filantropi baru 6. Jadi ini masih sangat jauh sekali, padahal yang bermain di pasar modal kita itu kan emiten cukup banyak, Pak, hampir 1.000 ya. Ya, bersama dengan yang akan IPO tahun ini, itu mungkin tahun 2025 sudah akan menembus di atas angka 1.000 emiten. Silakan Pak Ismail. Makasih Mas Usle. Saya sapa dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini kalau habis Bang Sandi dan kemudian masih 3 jam lagi harus iftar nih memang berat. Dan moga-moga yang ingin kami sampaikan di sini tidak eh, mungkin ada tayangan untuk hanya mendukung data itu. Mas Usre, saya sapa dulu Pak Upi, Asmara Dana, kebetulan lagi di belakang. Aduh. Terus Pak Asmi, tadi sempat ngobrol, beliau ternyata dari Sarawak, tapi sudah nyaman di Bogor, Pak. Alhamdulillah. Kemudian tadi ada Mas Adi di depan dan teman-teman semua dan sekaligus mungkin peserta yang hadir di sini dan juga di YouTube.
berbicara tentang literasi dan inklusi keuangan yang sebenarnya bagian dari yang didiskusikan di dalam acara kabar bursa ini. Jadi alhamdulillah ini kabar bursa jadi ikut masuk mendakwahkan, mensiarkan keuangan syariah. Meskipun secara keseluruhan sebenarnya lebih umum ya kabar bursa Mas Susle ya. Nah tadi disampaikan angka literasi keuangan syariah kita itu masih eh, 39. Kalau kita lihat di chart ini ya, teman-teman sekalian lihat di chart, memang dari dulu malah lebih rendah ya. Tapi alhamdulillah dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh keroyokan nih, termasuk oleh media. Kalau di level nasional kita punya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, ya. Kemudian ada OJK yang membawahi dan mengatur serta mengawasi industri keuangan semuanya termasuk syariah. Dan ada Bank Indonesia, ada pemerintah secara keseluruhan, akhirnya kita bisa naikin jadi 39. Tetapi inklusinya, yaitu menggunakan dan juga memiliki hanya 12%. Ini tadi saya ngobrol dengan Pak Asmi, beda dengan Malaysia. Malaysia mungkin sudah cukup tinggi. Karena kalau kita lihat industrinya, ini kan dari sisi persepsi masyarakat. Jadi masyarakat menggunakannya hanya 12%. Jadi 12 dari 100 orang yang gunain. Coba saya ingin tahu, di ruangan ini siapa yang sudah memiliki rekening tabungan syariah? Alhamdulillah. Tetapi teman-teman yang lain banyak yang belum. Ini hanya 10%. Ini nyata nih. Eh, belum banyak yang memiliki. Tetapi kalau dikatakan mengetahui, sudah banyak. Biasanya di dalam survei itu, kalau meleknya itu, katakanlah di angka meleknya 65, yang mengetahui, yang memakai hanya 75% secara nasional. Tadi lebih tinggi. Jadi untuk syariah berbeda. Lebih banyak tahu, Mas Usle, tetapi lebih sedikit menggunakan. Nanti kita boleh tanya, kenapa nggak mau menggunakan? Coba yang punya tabungan konvensional siapa? Tabungan kayak Mandiri, BNI, BCA. Tapi yang tidak punya syariah. Nah, yang Mbak itu ya, yang saya Mbak yang tengah, yang tadi ngajeng, Mbak yang itu, Mbak, monggo yang noleh. Ya, Ya, coba ya, kan baik. tadi punya tabungan bank biasa, tapi tidak memiliki tabungan syariah. Kenapa tuh? Kira-kira, jawab singkatnya. Oh, Bank BSI. Iya, yang bank syariah ini belum ada di mana-mana gitu. Jadi sulit untuk eh Mengakses, kayak betul. mengaksesnya. Nah, jadi kita menggunakan di keluarga aku tuh menggunakan bank profesional ini kayak Konvensional. BCA, terus Mandiri, BRI gitu. Nah, ini Mas Susle. Jadi ini sebenarnya cerminan karena ini kita tahu 74%, 24 juta adalah Gen Z dan belum mengenal keuangan syariah. Nanti saya belum bicara tentang asuransi syariah, belum bicara tentang multi finance syariah. Kalau pakai motor, pembiayaannya dari katakanlah Adira Syariah misalnya. Kan ini termasuk. Nah, inilah jadi memang gap-nya masih ada dengan konven. Tetapi kalau kita lihat, eh, kami melihat bahwa secara industri alhamdulillah sudah sangat bagus. Jadi industri keuangan syariah kita, mulai dari bank syariah, pasar modal dan sebagainya, total dari asetnya itu sudah 2.800 triliun. 2.800 triliun. Tetapi market share-nya memang masih di angka 10,35, let's say 11% lah. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, itu sudah di angka hampir 30%. Jadi 30% itu lebih banyak. Nah, ini mungkin PR dan tantangan buat kita. Karena umat muslim kita 85% harusnya ya, saya ingat ketika Bank Syariah pertama dulu dikenalkan oleh Bank Indonesia di tahun 90-an, 1990-an, kemudian agak sulit kita menerimanya karena hal yang baru. Mirip seperti Malaysia. Mas Adi, mohon maaf saya udah duluin. Jadi waktu itu kita sampaikan bahwa
Apa bedanya bank syariah atau keuangan syariah dengan tidak? Sebenarnya kalau yang sekarang kemudian kita munculkan, hampir semua sama, Mbak. ATM-nya sama, ininya sama. Cuman prinsipnya berbeda karena menggunakan akad dan tidak ada bunga. Mungkin mudahnya gitu. Tidak gharar, maisir, dan tidak ada riba. Nah, tetapi memang mengenalkan. Ini menjadi penting Mas Husle. Karena pengenalannya harus banyak dilakukan. Nah, karenanya terkait dengan itu, kami bekerja sama dengan berbagai stakeholder selalu mengkampanyekan ini dengan berbagai media. Secara bulan Ramadan misalnya, kita lakukan apa yang disebut dengan ayo kita kampanye nasional secara bersama-sama, seluruh industri keuangan syariah melakukan edukasi. Ini hampir seluruh Indonesia. Saya memonitor kemarin di Kepri, kemudian sebelumnya di Lampung, semuanya mengenalkan. Dan paling penting bukan hanya mengenalkan, apakah itu baik industri pasar modal, kemudian perbankan, asuransi, kemudian sekaligus juga menjual produk. Pada bulan Ramadan ini secara nasional seluruh industri kita harapkan memberikan promo untuk pembukaan rekening baru. Nah, ini ada beberapa program yang sudah ada. Pendidikan Ramadan kita punya kampanye nasional dan alhamdulillah tahun lalu Mas Usle kita melakukan gerakan kampanye nasional secara sebulan bersama dengan industri keuangan seluruhnya. Edukasi bisa dilakukan hampir ke 2 juta, 2,8 juta. Dan kemudian yang sudah membuka rekening dan juga apakah itu rekening tabungan, apakah nasabah asuransi, apakah fintech syariah, apakah membuka rekening saham untuk dibelikan dengan syariah itu hampir 1 juta lebih. Artinya 4 juta itu kalau kita kroyok di bulan Ramadan selalu dapat. Nih alhamdulillah nih kabar bursa juga melakukan di bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan-bulan yang lain kami banyak melakukan banyak edukasi karena OJK bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mencanangkan apa yang disebut dengan gencarkan, Usle. Gencarkan adalah Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Mungkin berbeda dengan Malaysia yang mungkin wilayahnya jumlah penduduknya tidak begitu banyak, kemudian sebarannya tidak seluas kita. Makanya kita lakukan karena masih 65% yang terliterasi dan 75 yang memiliki keuangan konvensional ya, termasuk di dalamnya adalah secara umum dan di dalam syariah, kita mau dorong menjadi 90%. Jadi 90% penduduk Indonesia harus sudah memiliki sudah menggunakan produk keuangan. Karena targetnya di akhir tahun Indonesia Emas itu tahun 2024, 2045 itu adalah 98 orang. Jadi hanya 2 orang dari 100 yang nggak punya tabungan. Kalau di Indonesia Emas nanti adalah hanya itu targetnya. Nah, kemudian untuk target literasinya mau tidak mau harus mendorong itu. Nah, ini beberapa kegiatan yang kita lakukan, paling tidak dilakukan OJK untuk mengorkestrasi dengan industri keuangan. Yang pertama itu tentu saja adalah edukasi paling penting. Kampanye, dakwah, literasi. Kemudian yang kedua adalah tentu saja inklusinya. Kalau cuma bicara doang untuk mengenalkan tetapi kemudian tidak diikuti dengan inklusi, tadi disampaikan oleh Mbaknya bahwa mencari bank syariah lebih sulit ya. Padahal sekarang secara digital sudah bisa. Nah, itu mungkin tugas PR kita. Mau tidak mau, orang udah paham 39 orang paham, tetapi 12 orang doang yang gunain. Nah, kalau kita lihat lagi secara sektor industrinya, pasar modal, kira-kira pantasnya berapa? Tadi saya sudah bicara ke Mas Adi. Hanya 1%, Pak. 1 dari 100 orang yang ditanya, itu yang mengenal pasar modal. Yang memiliki dan mau berinvestasi pasar modal. Makanya kabar bursa ini moga-moga menjadi bagian untuk mendorong lebih banyak lagi. Meskipun pemegang rekeningnya sudah hampir 12 juta, tetapi hasil survei karena survei ini dilakukan seluruh Indonesia, bisa jadi ketika ditanya, saya kemarin ikut
pada saat BPS mensurvei ini, karena tahun depan akan dihitung, saya tanya, tahu Bang nggak? Tahu, si BPS-nya nanya ke salah satu responden di belakang perumahan mewah di Jakarta Utara, ada kampung kecil Betawi gitu, terpilih dia sebagai responden. Apakah Anda tahu Bang? Tahu. Apakah Anda tahu Bank Syariah? Harus dikasih clue dulu, dikasih logonya baru tahu. Tapi ketika ditanya, apakah Anda tahu pasar modal? Enggak, macet Pak. Tidak mengetahui. Nah ini mungkin PR kita nih, Mas Adi, Pak Usle, bahwa itu bagian dari itu. Jadi mungkin di situ, Mas. Oke, Ini program-program yang kita. Pak Ismail, sebelum lanjut ke yang lain, ini kita mau tanya nih sedikit, Pak. Eh, apa namanya? Ini kan survei ya, dan biasa survei itu meskipun di seluruh Indonesia kan pasti kita butuh data dan mudah-mudahan OJK ada datanya dari 38 provinsi di Indonesia yang paling banyak warganya mengenal dan inklusi menggunakan produk syariah provinsi mana, Pak? Secara survei pada tahun, coba kita lihat di survei Hmm, ya, slide survei. Pada tahun 2019 dan 2022, kita bisa tahu, Mas ya. Usle, provinsi-provinsi mana yang eh, artinya dari sisi literasi maupun inklusi keuangannya ada. Tetapi unfortunately karena surveinya dilakukan oleh BPS di tahun 2024, Mhm. yang tahun ini dilakukan oleh BPS, Iya, termasuk tahun ini dan tahun lalu, ya. OJK menggandeng BPS dengan responden 10.800, 34 provinsi, kemudian dilakukan dengan metode statistik yang Hmm. juga sangat ini, itu kemudian kita nggak bisa tahu potretnya secara provinsi. Oh. Karena masing-masing provinsi dan kabupaten yang dihitung itu berdasarkan random. Hmm. Tetapi saya punya data Mhm. eh, bagaimana dari sisi literasi yang menjangkau itu. Tetapi secara umum adalah satu perkotaan. Mhm. Jadi heavy to kota. Yang kedua, lebih banyak di Jawa. Hmm. Jadi mungkin semakin ke timur, Semakin temuan sedikit. kita semakin rendah. Nah ini inline dengan supply side-nya, dengan penyediaannya, dari aksesnya. Karena jumlah industri keuangan kita yang mungkin lebih berpusat di Jawa, Sumatera, itu membuat lebih banyak di situ. Oke, ya. Oke, baik Pak Ismail. Ini kan kebetulan nyantri saham bareng kabar perusahaan ini kan sponsor utamanya Telkom, Pak. Dan ini kan yang paling jaringannya paling merah putih ya. Ini kan berarti bisa gandeng kan. Memang secara statistik penduduk Indonesia itu 56% ada di Jawa. Dan dari 56% itu 85%-nya ada di 4 provinsi, Pak. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Banten. Ya, jadi memang di situ pergerakannya. Nah, kemudian semakin ke timur, eh, eh, jadi di Papua itu, Papua dan Maluku dan sekitarnya cuma 6%, kurang lebih. Kemudian di Sulawesi 13%, Kalimantan 11%, yang banyak di Sumatera. Sumatera lebih 20%, Pak. Nah, jadi sebetulnya itu adalah sebuah gambaran bahwa kerja keras kita ini menyasar daerah-daerah itu dan OJK bisa berkolaborasi dengan Kabar Group Indonesia, Pak. Kabar Group Indonesia, Kadia, kita regionnya ada di Kabar Jawa, itu pusatnya di Jogja, kemudian di Timur Indonesia itu pusatnya di Makassar, melalui Kabar Makassar yang menjadi holdingnya Kabar Group, pionirnya Kabar Group Pak Ismail. Kemudian kita di Sumatera ada di Kabar Pekanbaru, dan di Kalimantan yang lagi disasar oleh Pak Asmi itu ada di Balikpapan, ya Kabar Kalimantan. Nah, insya Allah nanti kolaborasi dengan Pak Asmi juga kita akan masuk ke Malaysia, kabar Kuala Lumpur, kabar Malaysia di Kuala Lumpur, insya Allah. Nah gitu Pak. Jadi Pak Ismail ini kita bisa berkolaborasi dengan apa namanya eh, kabar grup dengan media sehingga kemudian gerakan literasi agar masyarakat ini menjadi paham dengan produk-produk syariah dan menggunakannya. Ini kan tadi kan yang paham 39 tapi menggunakan hanya 12, sekian persen. Nah, jadi itu Pak Ismail tantangan buat kita nih. Tantangan buat kita dan OJK kan ada perwakilan ya di provinsi-provinsi. Ada semua. Iya, gitu. Jadi gitu. Nah, sekarang mungkin dari floor ada yang mau bertanya, Pak Ismail kita beri kesempatan. Silahkan.
Dari sisi Kiri. ada dari sisi kiri? Silakan. Oh, Ya, ada. Ibu bantu. Kami lurus banget dari si. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, di era digital seperti sekarang ini untuk anak muda, bagaimana cara memperdalam eh, literasi dalam teknologi digital untuk anak muda? Ya. Begitu. Terima kasih. Nama saya Lala. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lala. Ada lagi di sisi kiri? Nggak ada? Oke, dijawab dulu Pak Ismail. Jadi saya lupa kalau waktunya singkat. Tadi, sorry Mas Usman. Mbak Lala, terima kasih ini. Saya diingatkan ada satu part yang penting dari OJK yang biasa kita serahkan dalam edukasi. Kalau kita tahu sekarang ini Gen Z kan termasuk Mbak Lala ya, 27% ada di Indonesia. Jadi mereka itu sangat apa namanya IT savvy, kemudian mereka kreatif, cepat adaptasi. Tadi Pak Sandi bilang apa yang selalu kita pegang adalah gadget gitu. Tetapi saya mengingatkan dua ini nih. Kalau eh, literasinya hanya 51 dan inklusinya 13, jadi make sense. Nah, terkait dengan itu yang selalu dirasakan oleh anak-anak muda sekarang dan selalu kita sampaikan yaitu YOLO, FOMO sama FOPO. Ya, satu, you only live once. Jadi seakan-akan udahlah. Ini yang paling penting itu adalah karena ada di gadget, bawa pacar ke, ini ada nyata nih, maksudnya, bawa pacar ke restoran, kemudian ada temannya, duitnya nggak cukup ketika bayar, buka handphone, langsung klik apa, pay later, dengan mudahnya karena itu, FOPO, fears of other people opinion, atau FOMO mungkin, fears of missing out. Jadi itu yang mungkin harus diingatkan bahwa di era edukasi atau literasi gadget Anda harus sering-sering menahan diri. Mana yang selalu ini penting nih kalau nggak dibutuhkan, apa yang diinginkan itu selalu ya. Dan paling penting adalah di luar itu bahwa edukasinya muncul, tapi yang paling penting juga adalah ada banyak ancaman tentang kejahatan digital ya. Ada yang namanya deepfake, ini saya mau ingetin, yang sekarang lagi rame adalah fake SMS masking. Jadi kalau Anda menerima atau teman-teman menerima dari bank tertentu, pastikan 3 kata gitu, 3 huruf. Ya. Anda tolong harus perbarui aplikasi, itu pasti tidak mungkin bank akan mengirim secara personal kepada kita. Jadi jangan dilakukan. Kemudian yang tadi impersonation. Impersonation ini misalnya untuk pinjol yang ada di SMS sama WA. Berizin di OJK pakai logo karena dia mengimpersonation. Logonya di copy sama dia. Tapi kalau love scam nggak perlu ya. Love scam beda. Kemudian WiFi agak sulit. Nah, menurut saya paling penting Mbak di dalam mengedukasi ini, Anda buka berbagai sumber dan Anda lakukan recheck. Ada iklan satu bank yang bagus tentang kejahatan-kejahatan dan sebagainya karena bukan hanya kita paham tetapi ancamannya yaitu don't know kasih no kan itu. Kalau nggak tahu udah kasih nggak usah. Hapus. Ya, itu ada satu bank BCA kebetulan dia melakukan kampanye dengan melakukan don't know kasih no. Don't know kasih no gitu. Nah, itu penting gitu. Ya, tetapi kalau secara umum investasi adalah 2L. Kalian selalu sampaikan, legal sama logis. Jadi kalau udah legal pasti aman, tetapi kalau tidak logis pasti nggak aman juga. Jadi pertamanya legal, kedua nggak logis. Nggak logis udah sering lah ini dulu dan zaman-zaman crazy rich, setiap saat bisa dapat uang dan sebagainya. Itu Mas Rusli. Oke, baik, terima Saya kasih. kejar. Habis waktu ya? Oke, mohon maaf ini kita dibatasi oleh waktu. Pak, ya persiapan asar ada sesi lagi satu sebelumnya. Pak Ismail, terima kasih atas paparannya singkat tapi insya Allah meskipun hanya satu patah kata atau satu patah kalimat yang singgah di kepala dan kita bisa manfaatkan untuk kebaikan dan keberkahan masa depan, insya Allah akan menjadi amal jariah Pak Ismail. Kami tidak menyimpulkan, hanya mengingatkan saja bahwa fakta saat ini adalah
kepedulian syariah kita di seluruh Indonesia sampai tahun 2024 hasil survei itu memang masih rendah, dan adalah tugas kita semua yang ada di forum ini, termasuk yang menyaksikan lewat live streamingnya Kabar Bursa, itu untuk bagaimana kita menggencarkan agar kemudian perilaku syariah kita bisa lebih mendarah daging lagi, dan apa namanya, kemudian kita menyebarkan kepada orang-orang sekitar kita. Paling tidak ya sabta dharma yang dipakai oleh di zaman Dasawisma kemarin, sebetulnya di zaman Orde Baru, 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke depan, dan 10 ke belakang. Kalau itu kita terapkan, maka insya Allah gerakan literasi keuangan syariah itu bisa lebih cepat lagi. Jadi mari kita paling tidak mulai hari ini mengajak teman-teman kita di sekitar kita, minimal 10 per hari kita ajak untuk apa namanya, mempraktekkan kehidupan syariah. Pantunya tuh. Ya, silakan Pak, pantunya Pak. Ubur-ubur ikan lele. Ayo gunakan keuangan syariah, Le. Eh, Cakep. ada jawabannya Pak. Ubur-ubur ikan lele. Ayo baca Kabar Bursa, Le. Oke, terima kasih Pak Ismail. Kami mohon maaf apabila selama sesi ini ada kurang berkenan. Dimaafkanlah kami, ini bulan puasa. Kalau tidak dimaafkan ya salahnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ibadah puasanya akan berkurang nilainya. Ya. Iya. Oke, tidak apa-apa Pak. Mau cadangan, mau intinya yang penting kan ilmunya Pak. Ilmu dan keberkahan dari ilmu itu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, dan itu yang menjadi pembuka pintu kita untuk menuju ke tempat yang lebih baik di hari akhir nanti. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh beri tepuk tangan untuk Pak Ismail Riyadi selaku PT Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, dan kami mengundang Bapak Slamet Wiryawan selaku Direktur Digital Kabarbursa.com untuk bisa memberikan token of appreciation kepada Pak Ismail. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama untuk bisa bersama-sama mengabadikan momen yang sangat istimewa ini. 3, 2, 1. Baik, itu tadi luar biasa sekali sharing session di pembuka pada paruh waktu yang kedua ini. Dan kami mohon kesediaan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat.